bahwasanya Al-Imam Nawawi membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam juga membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Syafi'i juga membolehkan bid'ah hasanah. Tetapi bid'ah hasanah yang dimaksud oleh mereka para imam bukan yang dimaksud oleh masyarakat umum. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh mereka adalah sarana-sarana. Contohnya apa? Makanya saya akan bacakan sini perkataan Al-Iz bin Abdissalam tentang yang dimaksud oleh bid'ah hasanah oleh beliau. Al-Iz bin Abdissalam ini ulama besar mazhab Syafi'iyah yang dinukil perkataannya oleh Imam Nawawi sehingga mengikuti mengatakan bahwasanya bid'ah terbagi menjadi 5. Dia mengatakan bid'ah terbagi menjadi 5. Dan sebelum saya membacakan perkataan beliau, saya ingin jelaskan. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana, bukan ritual. Contohnya mereka mengatakan di antara bid'ah hasanah, bid'ah yang wajib atau bid'ah yang mustahab, contohnya bikin jembatan. Contohnya bikin pondok. Bikin pondok ada nggak di zaman Nabi? Pondok ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Di zaman Nabi orang belajar di masjid nggak ada pondok. Tetapi di zaman sekarang dibuat pondok. Pondok itu bukan ritual ibadah, tapi pondok itu sarana untuk bisa belajar agama. Kemudian contohnya mereka mengatakan ilmu nahwu dan sorof, ilmu bahasa Arab. Di zaman Nabi tidak ada namanya ilmu nahwu dan sorof. Kenapa? Karena para sahabat semuanya bisa bahasa Arab. Yang butuh dengan ilmu nahwu dan sorof adalah kita-kita ini yang bahlul tidak tahu bahasa Arab. Dan Ustadz Firanda tidak membaca penuh, tidak membaca secara utuh, dan ini sengaja disembunyikan oleh Ustadz Firanda menggiring jamaahnya agar memahami bahwa aswaja itu tidak selaras dengan pemahaman ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi saya tidak akan memvonis Ustadz Firanda ini berbohong, berdusta atau apalah sebagainya. Silahkan Anda nilai sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber AA Fandi Channel dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kami hormati, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Salah seorang Ustadz Wahabi yang sudah terkenal dan sudah bergelar doktor yaitu Ustadz Dr. Firanda Andirja, ketika membahas masalah bid'ah yang katanya dari ulama-ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah ini sebagaimana kita maklumi bersama membagi bid'ah menjadi 5 selaras atau sesuai dengan hukum Islam yang 5: wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Akan tetapi Ustadz Firanda ini sengaja menggiring jamaahnya mengatakan bahwa yang dipahami dengan pembagian bid'ah oleh ulama-ulama Syafi'iyah ini tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Aswaja yang mayoritasnya bermadhab Syafi'iyah. Jadi Ustadz Firanda ini seakan-akan menggiring jamaahnya, memberikan pemahaman terhadap jamaahnya agar mereka memahami bahwa kita Aswaja ini yang mengaku sebagai mazhab Syafi'iyah ini sebenarnya tidak sesuai dengan ulama-ulama Syafi'iyah dalam pembagian masalah bid'ah. Karena menurut Ustadz Firanda, pembagian bid'ah yang dimaksud oleh ulama-ulama Syafi'iyah itu adalah masalah sarana, bukan ritual. Itu menurut Ustadz Firanda. Jadi ulama Syafi'iyah membagi bid'ah menjadi 5 selaras dengan hukum Islam. Itu sebenarnya maksud mereka, contoh-contoh yang diberikan oleh mereka itu adalah masalah sarana, bukan ritual. Kami tidak akan mengatakan bahwa Ustadz Firanda ini berdusta atau berbohong. Khawatirnya mereka itu tersinggung. Silahkan Anda nilai sendiri. Mari kita buang dulu rasa fanatik kita terhadap ustadz-ustadz kita. Sekarang kita bicara fakta. Benarkah apa yang dikatakan Ustadz Firanda tersebut, bahwa ulama Syafi'iyah yang membagi bid'ah menjadi 5, yakni diantaranya adalah Imam Izzuddin bin Abdissalam ini, pemahaman mereka bahwa bid'ah itu adalah masalah sarana, bukan ritual, bukan masalah ibadah. Jadi kita sekarang bicara fakta. Saya tidak akan mengatakan beliau berbohong, berdusta, atau melakukan pengkhianatan ilmiah dan semacamnya. Silahkan Anda pahami, Anda nilai sendiri, Anda komentari sendiri. Mau statusnya diberi status apa Ustadz Firanda, terserah Anda ini.
Tapi sekarang mari kita bicara fakta. Buang dulu rasa fanatik kita. Baik, kita buka kitabnya Imam Izzuddin bin Abdissalam, yaitu Qawaidil Ahkam. Imam Izzuddin bin Abdissalam ini adalah ulama Syafi'iyah yang membagi bid'ah menjadi 5 selaras dengan pembagian hukum Islam. Kita buka dalam kitab beliau, yaitu kitab Qawaidil Ahkam, di dalam faslun fil bid'ah. Pasal ini menjelaskan tentang beberapa bid'ah. Al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah. Menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam, bid'ah ini adalah sesuatu yang tidak dikenal pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya munqasimatun ila bid'atin wajibatin wa bid'atin muharramatin wa bid'atin mandubatin wa bid'atin makruhatin wa bid'atin mubahatin. Bid'ah ini, kata Izzuddin bin Abdissalam, dibagi menjadi 5. Bid'ah wajib, bid'ah haram yang diharamkan, bid'ah mandub yang disunnahkan, bid'ah makruhah yang dimakruhkan, dan bid'ah mubahah yang dimubahkan, yang diperbolehkan. Kita langsung ke contohnya sekarang. Walil bid'ahil wajibati amtilatun. Bid'ah yang wajib ini ada beberapa contoh. Di antaranya ahaduha, salah satunya adalah al-istighal bi ilmin nahwi, sibuk mempelajari ilmu nahwu. Di antaranya ini. Kenapa masuk bid'ah wajib? Karena ini untuk memahami kalamullah, dan kalamur Rasul ini tidak boleh tidak harus menggunakan ilmu nahwu. Itu di antaranya. Al-mithalus tsani hifdzu gharibil kitabi was sunnati minal lughati, yaitu menghafal gharibul kitab dan gharibus sunnah dari lugat-lugatnya. Nah, itu diantaranya. Sekarang kita lanjut ke bid'ah, contoh bid'ah berikutnya, yaitu contoh bid'ah yang diharamkan. Walil bid'ati al muharramati amtilatun. Di antara contoh beberapa bid'ah yang diharamkan, di antaranya adalah minha madhabul qadariyah, madhabnya qadariyah, madhabul jabariyah, madhabul murji'ah, madhabul mujassimah, yakni yang menganggap fisik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Waraddu ala haula'i minal bid'il wajibati. Ingat, menolak pemahaman mereka adalah termasuk bid'ah yang diwajibkan. Mengkanter pemahaman mujassimah, mengkanter pemahaman qadariyah, menurut ulama Syafi'iyah ini adalah minal bid'ai al-wajibati, termasuk bid'ah yang diwajibkan. Selanjutnya, walil bid'ail mandubati amthilatun. Contoh-contoh beberapa bid'ah yang disunnahkan, di antaranya adalah minha ihdatsur rubut wal madaris wa bina'ul qanatir. Di antara bid'ah, contohnya bid'ah yang mandubah adalah membuat pondok pesantren, membuat madrasah, membuat bangunan-bangunan, jembatan, kata Firanda. Ini yang dimaksud mungkin oleh Firanda tentang masalah sarana bukan ritual. Jadi membangun pondok pesantren, membangun madrasah ini tidak ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi ini adalah masuk terhadap bid'ah yang disunahkan, bid'ah mandubah. Nah, di sini Ustadz Firanda ada sedikit ketidakjujurannya karena tidak diteruskan. Padahal di bawahnya itu bukan hanya masalah ritual seperti itu, bukan masalah sarana seperti itu. Bahkan contohnya bid'ah mandubah di sini adalah wa minha kullu ihsanin lam yu'had fil asril awal, yaitu setiap kebaikan yang tidak dikenal pada masa-masa pertama, pada generasi-generasi awal, ini juga termasuk bid'ah yang disunnahkan. Juga diantaranya wa minha sholatut tarawih, ini adalah diantaranya adalah sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu ritual apa sarana? Ustadz Firanda, jadi Anda mengatakan bahwa contohnya, kata Anda, ulama-ulama Syafi'iyah dalam pembagian bid'ah itu menjadi 5, ini terbatas pada masalah sarana. Tapi kenyataannya ini contoh yang dicontohkan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam malah sholat tarawih.
Salat tarawih ini ritual apa sarana? Wa minha al-kalamu fi daqaiqit tasawuf, pembahasan dalam masalah ilmu tasawuf, wal kalamu fil jadal, pembahasan dalam masalah diskusi dan debat. Ini termasuk bid'ah mandubah, bid'ah yang disunahkan. Walil bid'ahil makruhati amtilatun, contoh-contoh beberapa bid'ah yang dimakruhkan diantaranya adalah menghias masjid, juga menghias Al-Quran. Nah, kita lanjut ke bawah langsung. Bid'ah yang dimubahkan. Walil bid'ai al-mubahati amtilatun, beberapa contoh bid'ah yang mubahah, yang diperbolehkan, yang berhukum mubah. Minha, diantaranya adalah al-musafahatu aqibas subhi wal asri, salaman setelah waktu subuh dan waktu asar. Sehabis sholat salaman, sholat subuh, sholat asar kita salaman. Ini adalah contoh bid'ah yang mubahah. Dan orang-orang Wahabi mengatakan bahwa salaman setelah sholat ini adalah bid'ah yang dolalah, bid'ah yang sesat. Dan Ustadz Firanda tidak membaca penuh, tidak membaca secara utuh. Dan ini sengaja disembunyikan oleh Ustadz Firanda, menggiring jamaahnya agar memahami bahwa aswaja itu tidak selaras dengan pemahaman ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi saya tidak akan memvonis Ustadz Firanda ini berbohong, berdusta atau apalah sebagainya. Silahkan Anda nilai sendiri. Jadi demikianlah ya tanggapan kami untuk Pak Dr. Ustadz Firanda tentang masalah pembagian bid'ah yang menurut Anda ulama Syafi'iyah membagi bid'ah menjadi 5, tetapi maksudnya ini adalah masalah sarana, bukan ritual. Tapi kenyataannya ulama Syafi'iyah yang membagi bid'ah menjadi 5, Izzuddin bin Abdissalam ini diantara contoh-contohnya bukan hanya masalah ritual, bukan hanya masalah sarana, tapi masuk di dalamnya adalah masalah ritual. Demikian, mohon maaf sebelumnya untuk Pak Doktor. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.